Saya Hendra dari SMK Negeri 2 Painan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Hen. Waalaikumsalam Pak Joni. Gimana kabarnya siang ini Pak Hen? Alhamdulillah sehat. Bagaimana juga dengan Pak Joni? Alhamdulillah Pak Hen. Sudah makan Pak Hen? Sudah Pak Joni. Oke Pak Hen ya. Semoga karena sudah makan nanti Pak Hen coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Hen ya. Nah betul ya Pak Hen akan melakukan coaching ya. Sebelum coaching Pak Hen nanti ada hal yang mau saya bicarakan terlebih dahulu ya Pak Hen. Boleh Pak Hen? Boleh Pak Joni. Ya Pak Hen, nanti saat berlangsungnya coaching ya Pak Hen ya, ada beberapa hal yang akan saya amati ya Pak Hen, yaitu ada rubrik penilaian ya Pak Hen ya. Di sini rubrik penilaiannya tentu saja kita sesuaikan dengan alur Tirta ya Pak Hen, dimana alur Tirta ini adanya tujuan, kemudian adanya identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab ya. Kemudian lagi yang akan saya tanyakan lagi, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti ya. Kemudian lagi nanti saya juga mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Hen sampaikan ya. Kemudian lagi jangan lupa ya Pak Hen ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan ya, jadi ada proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi ya, potensi. Sebelumnya kita akan sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa yang mau saya tanyakan ya Pak Hen. Boleh Pak Hen? Boleh Pak Joni. Nah, kira-kira kompetensi apa yang Pak Hen harapkan dari coaching kali ini? Begini Pak Joni, kompetensi yang ini saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentu kompetensi inti coaching ya Pak. Ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya bagian mana ya yang dari yang ketiga tadi yang paling spesifik ingin Bapak kembangkan? Ya, yang lebih spesifik yang ini saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, ya Pak. Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Oh gitu. Jadi mendengarkan pertanyaan berbobot dari coach ya. Kemudian lagi kira-kira ya Pak Hen ya, indikator ketercapaian apa ya yang ingin Pak Hen capai dari proses coaching ini? Begini Pak Joni, indikator yang ini saya capai adalah saya dapatkan dari coach yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan masalahnya dengan mengetahui langkah-langkah seperti itu Pak Joni. Oh, jadi Pak Hen ingin ya coachingnya bisa cari solusi sendiri ya. Iya. Nah, berikutnya apa ya Pak Hen ya? Semoga yang Pak Hen rencanakan ini ya dalam supervisi nanti bisa terlaksana ya. Terima kasih ya Pak Hen atas jawaban-jawabannya. Semoga coachingnya lancar ya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach Pak Hen ya. Nanti setelah proses coaching nanti ya, saya mau bertanya lagi ya Pak Hen ya. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ingin tahu ya jawabannya dari Pak Hen. Ya silakan Pak Hen. Ya baiklah, silakan coachingnya dilaksanakan. Iya Pak Joni.
Assalamualaikum Bu Cici, gimana kabarnya Bu Cici hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Pak. Kira-kira mau membicarakan tentang apa ya Bu Cici? Kita ada waktu Bu Cici tidak lama, sekitar 15-20 menit. Jadi begini Pak, ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Jadi setelah saya amati di sekolah saya itu cara belajarnya itu masih monoton Pak. Pembelajarannya masih dengan metode lama atau konvensional, yaitu dengan metode ceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswi menjadi bosan dalam pembelajaran, dan saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif gitu Pak. Karena tidak bisa dipungkiri perkembangan zaman sekarang kan sudah maju kan. Jadi seharusnya guru-guru kita kan harus menyesuaikan diri juga untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang ini gitu Pak. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang sekitar 15 atau 20 menit itu, apa sih harapan Bu Cici? Yang saya harapkan, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru nih supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya. Seperti itu Pak. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Bu Cici inginkan? Jadi perubahan dalam metode, model, dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif lah Pak. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini kan yang lagi marak-maraknya seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, Canva, atau tidak jauh-jauh seperti media PowerPoint gitu Pak. Jika itu adalah kondisinya idealnya, ada level 1 sampai 10. Kondisi itu, situasi Ibu ini ada dalam kondisi di level yang berapa kira-kira? Kira-kira masih di level 5 Pak, karena di sekolah juga kan masih banyak guru-guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu. Kira-kira pada saat Bu Cici ingin adanya perubahan, Bu Cici ingin di level berapa? Jadi kalau saya inginkan itu di level 7 itu juga sudah cukup baik Pak. Mengingat tadi itu Pak, guru-guru masih banyak yang senior-senior gitu Pak. Jadi Bu Cici menginginkan level 7 begitu? Ya. Itu ya Bu Cici? Ya. Nah, untuk mencapai ke level 7 tersebut, kira-kira apa sih strategi, ide, atau rencana apa dan mau berbuat apa kepada rekan-rekan guru di sekolah Bu Cici? Ya sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Pak ya. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring gitu kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu kira-kira Pak. Adakah strategi selain mentoring Bu Cici? Mungkin saya akan mengkonsultasikan dulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah gitu Pak. Jadi pilihannya ada dua Bu Cici, akan melakukan mentoring dan mengadakan semacam pelatihan guru ya Bu Cici. Iya Pak. Nah, di antara yang dua itu mana kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana Bu Cici? Sepertinya untuk sekarang ini yang lebih tepat itu ya kegiatan mentoring lah itu Pak. Mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang masih senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau untuk workshop, dan juga kalau workshop itu kan membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan sumber yang tepat juga, dan juga membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi intinya Bu Cici lebih memilih metode mentoring dibandingkan metode workshop atau pelatihan. Iya Pak. Baik, untuk metode mentoring ini, kapan kira-kira Bu Cici akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Pak ya. Minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Dalam kegiatan mentoring nanti, adakah yang akan membantu Bu Cici nanti dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan guru di sekolah, kepada seperti Pak Yoga misalnya dan Bu Yulia yang sudah ahli dalam media pembelajaran. Baik, jadi Bu Cici akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan Bu Cici. Iya Pak. Baik Bu Cici, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Cici ke depannya. Apakah nanti berhasil atau tidak, tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Cici. Iya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan Bu Cici. Tapi sebelumnya, kira-kira apa sih yang Bu Cici dapatkan dari perbincangan kita hari ini?
Saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan dalam merubah proses pembelajaran menjadi bervariatif dengan metode-metode ini, Pak. Baik Bu Cici, nanti kita ketemu lagi ya Bu Cici. Terima kasih ya buat baik Bu Cici, nanti kita ketemu lagi ya Bu Cici. Terima kasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Cici. Sama-sama ya Pak, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak En, gimana Pak En? Apakah coachingnya tadi berjalan lancar? Apakah sudah berjalan dengan baik Pak En? Alhamdulillah Pak Juni, tadi coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Ya Pak En, nggak nervous ya Pak En ya? Ya Pak En, ini berhubung dengan tugas saya sebagai server ya Pak En, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan di sini. Ya sedikit saja ya Pak En ya. Apakah Pak Hen ini ada yang didapatkan dari proses coaching ini? Apa saja indikator pencapaian yang Bapak inginkan di sini? Tadi selama proses coaching saya sudah melakukan sesuai dengan tahapan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab, dan saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak Joni. Oh, jadi tadi selama coaching ini sudah sesuai ya Pak ya dengan tahapan alur tirta ya. Jadi tujuannya ada, identifikasinya ada, rencana aksinya ada, tanggung jawabnya ada ya Pak ya. Dan juga potensi coaching ini bisa digali ya dalam mengatasi permasalahan. Ya Pak En, kemudian dalam melakukan proses coaching dan alur tirta ini dalam Bapak sudah mampu ya Pak En ya menggali potensi dari coachingnya ya. Terdapat ya coaching tersebut ya. Nah, kira-kira apakah sudah teratasi ya Pak En ya permasalahan dari coaching tersebut? Tadi kata Pak En kan sudah bisa menggali ya. Apakah sudah teratasi solusi dari permasalahannya? Jadi sudah teratasi ya Pak En ya. Nah oke Pak, tadi saya juga mendengarkan percakapan Bapak tentang coaching ya. Bapak sudah fokus pada coachingnya ya. Jadi Pak En sudah nggak apa lagi ya, nggak apa terganggu yang lain lagi ya Pak En ya. Nah di sini Bapak sudah, berarti itu Bapak sudah present ya Pak En, present atau 100% kehadirannya atau kehadiran penuh ya. Kemudian Pak En juga saya lihat mendengarkan dengan sama ya apa kata coachingnya ya, dan tentu saja Bapak tadi sudah mengajukan ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Kalau kita sudah fokus ya tentu saja pertanyaan kita jadi lebih berbobot ya Pak En ya. Ya yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya tadi. Ya, luar biasa Pak En apa yang sudah Bapak berikan tadi ya untuk proses coachingnya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti ya Pak En ya untuk coaching-coaching berikutnya semakin sukses dan dimudahkan lagi dalam kegiatan tersebut ya. Nah satu lagi ya Pak En yang perlu saya tanyakan kembali ya, untuk kedepannya ya Pak En ya dari kompetensi yang Pak En apakan tadi, yang kembangkan tadi ya dari coachingnya tadi, kira-kira apalagi yang selain yang tadi yang mau dikembangkan ya, kira-kira ada lagi nggak yang mau dikembangkan selain yang tadi ya berdasarkan proses coaching yang ya Pak Juni, saya ingin mendalami dan lebih memahami alur kita lagi dalam melakukan coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak Juni. Kira-kira yang mana ya Pak En, tujuankah, identifikasikah, atau rencana aksi atau tanggung jawab Pak En, yang mana kira-kira Pak En dari itu? Identifikasi. Oh identifikasi ya Pak En ya. Ya baik Pak En, luar biasa ya Pak En ya. Jadi Bapak lebih memahami dan mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depannya ya Pak En ya.
Tapi ya tadi itu sudah baik ya, sudah baik Pak Hen ya. Kalau menurut saya itu sudah baik ya Pak Hen ya. Ya baik Pak Hen, terima kasih sudah hadir di ya sesi ini ya Pak Hen ya, sesi tanya jawab ini. Jadi sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan Alur Tirta ya Pak Hen ya. Terima kasih Pak Hen ya, terima kasih. Semoga kedepannya kita sama-sama semakin sukses ya, semakin maju ya. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf ya Pak Hen ya kalau ada salah kata ya. Sama-sama Pak Ya. Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.